Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Mailana Surya dari program studi ilmu hadis Bin Maulana Marik Ibrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah dan contoh metode tarjih dalam kajian ilmu mukhtalif hadis. Pertama yaitu definisi tarjih. Definisi tarjih secara etimologi atau secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab, yakni masdar dari kata rajaha yurajjihu tarjihan yang berarti menguatkan, yaitu memilih yang lebih unggul atau memberi bobot lebih pada suatu dibandingkan yang lain. Kemudian definisi tarjih secara istilah yaitu proses membandingkan tanda-tanda penguat suatu pendapat atau dalil di hadapan lawannya dengan tujuan menentukan mana yang lebih kuat dan untuk diamalkan dan meninggalkan yang lain. Tarjih hanya sah dilakukan antara dua bagian yang sudah jelas berada. Biasanya ketika ada dua hadis yang berbeda, maka berbeda makna dan tidak bisa disatukan atau salah satunya tidak bisa dinasah. Maka dari itu para ulama melakukan tarjih untuk menentukan mana hadis yang lebih kuat atau lebih sahih atau baik itu secara sanad, matan ataupun matan. Kemudian fungsi dari tarjih yaitu tarjih dilakukan ketika kompromi, ketika metode jam'u dan nasah itu tidak berhasil. Kemudian tujuannya adalah menentukan hadis yang lebih kuat atau rojih untuk dijadikan sandaran hukum, sementara hadis yang lemah atau marjuh ditinggalkan atau tidak diamalkan. Proses ini melibatkan analisis sanad dan matan, kualitas perawi, dan kesesuaian makna dengan prinsip syariat. Pendapat para ulama atau definisi tarjih menurut ulama yaitu: pertama, Imam As-Suyuti menjelaskan bahwa tarjih digunakan apabila terjadi pertentangan isi hadis sahih yang tidak bisa dikompromikan, memilih berdasarkan kekuatan dalil. Kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi yaitu tarjih bukan menolak hadis lemah, tetapi memberi prioritas pada hadis yang kedudukannya lebih tinggi. Kemudian Al-Bukhari, tarjih adalah menetapkan kekuatan salah satu dalil yang bertentangan tanpa saling meniadakan. Al-Bazdawi mengatakan tarjih mengutamakan salah satu dalil setara dengan dalil yang lain karena kriteria tertentu. Al-Barzanji, tarjih adalah upaya mujtahid mendahulukan pendapat atau perbuatan dari dalil yang bertentangan yang menunjukkan kelebihan sehingga lebih utama diamalkan. Jadi kesimpulannya yaitu tarjih itu apabila dalil itu ada pertentangan, tapi dengan metode pertama dan kedua yaitu metode jam'u dan nasah itu tidak bisa, maka terakhir yaitu tarjih. Tarjih itu yaitu mengkompromikan hadis yang bertentangan itu dan mencari hadis yang lebih kuat. Berikutnya yaitu poin-poin penting dalam mentarjih. Menurut Imam Syafi'i, dalam kasus mentarjih terbagi menjadi 4 poin, yaitu salah satu di antara dua hadis tersebut adalah lebih mendekati maknanya dengan Al-Quran, maka dengan itu bisa dijadikan hujjah. Kedua, periwayatnya lebih dhobit serta lebih memahami dan meneliti terhadap sanadnya, lebih masyhur ilmunya dan juga lebih terjaga rawinya. 3, hadis yang
diriwayatkan melalui 2 jalur atau lebih, sementara hadis yang ditinggalkan melalui satu jalur saja. Kemudian Imam Syafi'i menunjukkan 2 periwayat yang lain selain Aisyah, yakni Sa'id bin Thabit. Nomor 4, lebih sahih pada segi qiyas yang telah menjadi pegangan sahabat Nabi. Kemudian kaidah-kaidah tarjih itu ada 5. Yang pertama yaitu tarjih adalah pendekatan untuk menentukan hadis yang lebih kuat. Kemudian kaidah-kaidahnya yaitu 1, tarjih berdasarkan keadaan perawi. Dalam tarjih berdasarkan keadaan perawi ada ketentuannya, yaitu ada beberapa. Pertama, hadis dengan jumlah perawi terpercaya lebih kuat. Artinya hadis yang perawinya lebih terpercaya itu hadis yang lebih kuat. Kemudian perawi yang lebih thiqah itu biasanya lebih diutamakan. Kemudian perawi yang mengalami atau menyaksikan langsung kejadian itu hadisnya lebih kuat. Hadis dari istri Nabi lebih diutamakan untuk urusan rumah tangga Nabi. Perawi ahli fikih dan paham bahasa Arab lebih diunggulkan. Kemudian yang berikutnya, hadis dari pengikut ahlu sunnah lebih dipercaya dibandingkan ahli bid'ah. Yang terakhir, hadis dari sahabat senior dan perawi yang sering bersama Nabi itu dianggap lebih kuat. 2, yaitu mentarjih berdasarkan usia periwayatan. Hadis yang diriwayatkan saat perawi sudah dewasa lebih diutamakan daripada saat perawi masih kecil. Nomor 3, mentarjih berdasarkan tata cara periwayatan. Nomor 1, hadis marfu langsung dari Nabi itu lebih diunggulkan daripada hadis mauquf yang berasal dari perkataan sahabat. Nomor 2, hadis yang menyebutkan penyebab turunnya asbabul wurud itu lebih kuat. Artinya hadis yang terdapat asbabul wurud itu lebih kuat. Kemudian hadis dengan lafaz asli Nabi lebih diutamakan daripada yang menanya saja. Kemudian hadis musnad lebih kuat daripada hadis mursal. Nomor 4, mentarjih berdasarkan waktu periwayatan. Ketentuannya yaitu hadis dari Madinah lebih diunggulkan daripada dari Mekah. Diterima perawi yang telah lama masuk Islam itu lebih dipercaya. Kemudian kaidah yang 5 yaitu mentarjih berdasarkan hadis. Ketentuannya yaitu lafaz yang jelas dan mudah dipahami lebih diutamakan. Kemudian hadis umum yang belum ditahsis lebih utama daripada yang hadis yang sudah ditahsis. Kemudian makna yang hakiki atau literal lebih diunggulkan daripada makna majasi atau kiasan. Kemudian hadis yang bersih syariat lebih diutamakan daripada adat. Hadis yang lebih populer dan masyhur lebih dipercaya daripada hadis yang tidak masyhur. Kemudian hadis yang menetapkan hukum secara langsung lebih diutamakan. Hadis yang lebih dengan penjelasan ilat itu lebih jelas atau lebih diutamakan. Hadis yang menyebut lawan atau pengecualian lebih jelas konteksnya itu lebih diunggulkan. Kemudian contoh dari tarjih yaitu di sini terdapat 2 pertentangan yaitu dari Ibnu Abbas dan dari Sayyidah Maimunah.
yaitu hadis tentang larangan untuk menikahi wanita saat masih berihram. Di sini hadis pertama itu menyebutkan bahwa dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Maimunah dalam keadaan ihram. Maka bisa disimpulkan bahwa menikahi perempuan yang belum dalam keadaan ihram itu tidak apa-apa menurut hadis ini. Kemudian hadis ini sahih dengan sanad mutasil dan diriwayatkan oleh dua imam besar, sehingga menunjukkan bolehnya menikah saat sedang ihram. Tetapi hadis kedua itu bertentangan dari Sayyidah Maimunah sendiri, bahwa beliau Nabi menikahinya dalam keadaan halal, bukan ihram. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sumber utama, yaitu Maimunah. Ini tentang pernikahannya Maimunah, Sayyidah Maimunah dengan Nabi. Menurut Ibnu Abbas itu tidak apa-apa. Tapi menurut Sayyidah Maimunah sendiri mengatakan bahwa Nabi itu tidak menikahi Sayyidah Maimunah pada saat ihram. Kemudian di sini terdapat kontradiksi antara hadis pertama dan hadis kedua tadi, yang menyatakan bahwa hadis kedua Nabi tidak menikahi Sayyidah Maimunah dalam keadaan ihram dan diriwayatkan, namun hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim saja dan sanadnya juga sedikit daripada hadis yang pertama. Namun hadis pertama yang diriwayatkan oleh Abu yang tadi itu tidak atau jarang dilakukan oleh para ahli fikih kecuali mazhab Hanafi. Nah, itu menunjukkan keraguan karena kedua hadis tersebut sama-sama diriwayatkan oleh dua imam sahih. Yang pertama hadis yang pertama itu diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, sedangkan hadis kedua yang dari Sayyidah Maimunah sendiri itu hanya diriwayatkan oleh Muslim saja. Tapi sama-sama memiliki derajat tinggi. Jika terjadi pertentangan di antara dua hadis, maka ulama dapat menggabungkan keduanya. Tata cara untuk menyelesaikan hadis yang bertentangan tadi yaitu dengan al-jam'u. Tidak maka al-jam'u dan tidak mungkin, maka jalan terakhir yaitu menarjih. Langkah pertama yaitu menilai kualitas hadis yang berdasarkan derajatnya. Dilihat dari derajatnya, maka dari Ibnu Abbas itu lebih tinggi derajatnya daripada dari Sayyidah Maimunah karena diriwayatkan oleh dua ulama hadis yaitu Bukhari dan Muslim. Tapi para ulama lebih mengutamakan hadis yang kedua sebagai hujah karena menurut mereka hadis tersebut lebih kuat daripada hadisnya Sayyidah Maimunah itu lebih kuat daripada Ibnu Abbas karena itu salah satu kaidah yang utama yaitu tarjih berdasarkan perawinya itu dilihat ada satu kaidah atau satu ketentuan sahabat atau perawi yang mengalami peristiwa tersebut itu lebih diunggulkan dan hadisnya lebih kuat. Maka dari itu para ulama lebih memakai hadis dari Sayyidah Maimunah karena hadis kedua berasal dari Sayyidah Maimunah sendiri dan Sayyidah Maimunah sendiri yang mengalami peristiwa tersebut. Maka hadis ini dianggap lebih kuat.
Mungkin seperti itu, kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.